Halo Tribuners, berikut rangkuman berita terpopuler di Jambi hari ini. Berita pertama, seorang mahasiswa Unja tewas usai mengalami kecelakaan tunggal di kawasan Jalan Kapten Patimura, Kelurahan Rawasari, Kecamatan Alam Barajo, Kota Jambi pada Selasa 5 April 2022 dini hari. Berdasarkan keterangan dari Juan, salah satu pengendara di sekitar lokasi kejadian, mengatakan bahwa kecelakaan itu terjadi sekira pukul 00.15 waktu Indonesia Barat. Saat itu minibus Innova dengan nomor polisi BK1745IG dan satu unit mobil box melaju dari arah kota Jambi menuju ke arah Mendalo. Sesampainya di kawasan kuburan Cina, mobil box hendak berbelok ke kanan untuk putar balik ke arah Tugu Juang. Namun sopir Innova yang hendak mengelak ke sebelah kiri dan akan melaju lurus ke arah Simpang Rimbo diduga dalam keadaan kecepatan tinggi lalu hilang kendali sehingga terjadilah kecelakaan itu. Akibat kecelakaan itu jelas Juan, minibus Innova terbalik di tengah jalan. Tampak bagian depan mobil ringsek di bagian bodi kanan mobil dan kacanya hampir pecah semua. Sementara Kasat Lantas Polresta Jambi Kompol Aulia Rahmat mengatakan pihaknya belum mengetahui identitas serta nomor polisi mobil box yang dimaksud. Diketahui mobil minibus tersebut diisi oleh 7 orang termasuk pengemudi yang meninggal dunia. Berita kedua, Pemprov Jambi melaksanakan musyawarah perencanaan pembangunan RKPD tahun 2023 di BW Luxury pada Selasa 5 April 2022. Gubernur Jambi Al-Haris dalam sambutannya menjelaskan pemulihan ekonomi Provinsi Jambi di 2021 sesuai harapan. Ia menjelaskan pertumbuhan itu mengalami pertumbuhan sebesar 3,66%. Lanjutnya pertumbuhan terjadi pada seluruh lapangan usaha dengan pertumbuhan tertinggi pada lapangan usaha jasa kesehatan dan kegiatan sosial. Sementara struktur ekonomi belum mengalami perubahan. Al-Haris menjelaskan distribusi terbesar masih pada lapangan usaha pertanian, kehutanan, dan perikanan. Al-Haris memaparkan penurunan kemiskinan menjadi 7,67% atau turun 0,23% dibandingkan tingkat kemiskinan pada September tahun 2020 yang berada pada 7,90%. Demikian pula dijelaskannya tingkat pengangguran terbuka yang berada pada 5,13% pada tahun 2020 dapat ditekan hingga 5,09% pada tahun 2021. Berita ketiga, 6 pasangan bukan suami istri diamankan Satpol PP Merangin dari razia panti pijat, refleksi, dan hotel di Kota Bangko, Merangin, Jambi pada Senin 4 April 2022 malam. Satuan Polisi Pamong Praja Merangin melakukan razia panti pijat, refleksi, dan hotel di Kota Bangko sekitarnya dan menemukan pasangan bukan suami istri di dalam kamar. 3 pasangan diamankan di hotel dan 3 pasangan lainnya diamankan dari panti pijat refleksi. Kasat Pol PP Merangin melalui Kabid Penegakan Produk Hukum Daerah Rudi yang membenarkan penertiban tersebut menemukan ada izin refleksi yang sudah habis, sehingga pihaknya melakukan penyegelan. Selain panti pijat tersebut, pihaknya juga akan memanggil pemilik salah satu hotel di Kota Bangko bernama Hanifah. Bukan tanpa alasan, Satpol PP Merangin telah berulang kali mengamankan pasangan bukan suami istri dari hotel tersebut. Bukan hanya penyegelan, Kabid juga akan mengajukan pencabutan hotel tersebut ke Bupati Merangin Mashuri. Berita keempat, Pasar Beduk merupakan pasar yang sering digelar setiap bulan suci Ramadan. Tahun ini Pasar Beduk di Lapangan Merdeka Tanggorajo dipadati pembeli. Berbeda dengan beberapa tahun sebelumnya, Pasar Beduk tidak diperbolehkan karena kondisi masih pandemi COVID-19. Pantauan di lapangan, Pasar Beduk Lapang Merdeka tidak jauh dari Taman Tanggorajo Tebo dipadati pembeli. Salah satunya pedagang pancake durian laris manis diserbu pembeli pada Senin 4 April 2022 sore.
kue. Pedagang pancake durian asal Muaratobo Trisna saat diwawancarai mengatakan pancake durian itu bisa dibilang kue, bisa dibilang ais karena didinginkan dalam lemari pendingin atau freezer. Trisna menyebut untuk bahan utama sendiri buah durian didapat dari lokal Kabupaten Tebo. Trisna juga menambahkan untuk harga bervariatif, per cup ukuran kecil pancake durian seharga Rp5.000 hingga Rp20.000 untuk ukuran sedang. Selain itu, kata Trisna, tidak hanya menjual pancake durian, ada juga ketan durian, sop durian, salad buah, es doger, dan kue khas Tebo. Berita kelima, Ramadan kedua harga cabai mengalami kenaikan. Terjadi kenaikan yang signifikan pada cabai hijau dan cabai geprek, sedangkan untuk bawang masih normal. Menjelang Ramadan, harga kebutuhan sudah mulai mengalami kenaikan dan hari kedua Ramadan barang-barang kembali naik. Vivi, pedagang cabai di Pasar Ausuduo, mengatakan semua cabai mengalami kenaikan. Yang paling signifikan adalah cabai hijau dan cabai geprek. Untuk cabai hijau kenaikan hingga Rp24.000 per kilogram, hingga saat ini Rp50.000 dan harga sebelumnya Rp26.000 per kilogram. Untuk cabai geprek kenaikan hingga Rp20.000, untuk harga saat ini Rp70.000 per kilogram dan harga sebelumnya Rp50.000 per kilogram. Begitu pula dengan cabai merah dan cabai rawit yang juga mengalami kenaikan. Cabai rawit juga mengalami kenaikan, harga saat ini Rp46.000 hingga Rp48.000 per kilogram dan harga sebelumnya Rp32.000 per kilogram hingga Rp34.000 per kilogramnya. Untuk cabai rawit harga saat ini Rp32.000 dan harga sebelumnya Rp30.000 per kilogram. Begitu pula dengan harga ayam. Ipul menyampaikan harga ayam saat ini Rp36.000 per kilogram dari harga Rp30.000 per kilogramnya. Meskipun cabai mengalami kenaikan, namun untuk bawang putih belum mengalami perubahan harga. Demikian berita populer hari ini. Simak terus update berita terkini di YouTube dan Facebook Tribun Jambi.